Lebih lanjut menyampaikan, izinkan kami menyapa kita semua. Selamat sore Yahoo. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa pada sore hari ini. Kita bisa berkumpul walaupun tidak banyak, tapi setidaknya dulu kita sudah berusaha untuk menghadiri undangan yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kami langsung ke intinya sekarang. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Ini hanya 10 saja, sangat singkat. Kalau bisa saya babat 3 menit saja. Barangkali sudah disampaikan oleh Bapak Ut hari itu, panjang lebar Bapak dan Ibu. Tapi yang saya sampaikan singkat saja. Yang pertama, budaya positif. Ini judulnya budaya positif. Ada, saya kutip Ki Hajar Dewantoro di situ. Katanya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Itu kata kuncinya di situ. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kadang-kadang kemerdekaan disalahartikan, bukan kebebasan, tapi seharusnya kemerdekaan, bukan kebebasan. Berikutnya, mengapa budaya positif ini penting untuk kita dikembangkan. Ada, saya kutip lagi kata Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita perlu mengubah kerangka iman kita. Itulah dia. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apa realitas sekarang sudah kita tahu bersama. Saya skip saja. Mengapa harus budaya positif Bapak dan Ibu? Yang pertama, ada nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan kita. Yang pertama, di sekolah kita punya profil pelajar Pancasila, ada 9 pilar karakter. Sebenarnya banyak ini, ada berbagai macam nilai kebajikan ini, tapi saya pilih yang 2 ini karena ini menarik. Mengapa? Karena yang pertama sekali ini beriman. Kalau 9 pilar karakter, tetap cinta Tuhan dan segenap. Lalu apa relevansi dari nilai-nilai kebajikan itu? Kita lihat berikutnya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini saya berikan gambar Helen dengan sapu. Mengapa saya teringat dengan Helen? Karena begini, terkait dengan 3 ini, mengapa kita pakai helm? Ya karena ada polisi, ya kita hindari hukuman, kan begitu. Kalau tidak ada polisi, berarti nggak usah pakai helm. Lalu ini saya teringat dengan sapu. Kadang-kadang anak-anak kita suruh menyapu, tapi tidak mau. Mengapa tidak mau? Karena malas. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang kemudian harus kita kembangkan. Apa itu? Misalnya kita pakai helm karena untuk keselamatan. Nilai-nilai kebajikan yang adalah keselamatan. Karena kita tidak sadar akan keselamatan, maka kita tidak memakai helm. Dan buktinya memang kita rata-rata tidak pakai helm. Tapi coba kalau kita sadar bahwa itu demi keselamatan kita, pasti kita naik kendaraan bermotor roda 2 pasti kita pakai helm, kecuali roda 4 tidak mungkin pakai helm. Karena sapu. Mengapa kemudian ini ikonnya sapu? Karena nilai kebajikan dan nilai-nilai positif di situ adalah kebersihan. Nah itu dia. Kalau kita sadar akan kebersihan, anak-anak kita juga sadar akan kebersihan, pastilah mereka mau menyapu. Jadi tingkatan paling tinggi itu adalah yang nomor 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya, kenapa harus budaya positif? Karena ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama,
bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, lalu kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Penguasaan ini adalah artinya pengakuan. Nah, jadi apa kuncinya di situ ini dia? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebaikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi bukan sengaja mereka lakukan, tapi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Demikian juga kalau ada, kita lihat orang berkuar-kuar, bicara-bicara terus tanpa arah yang jelas, itu artinya apa? Ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Maka kemudian kita harus tahu apa kebutuhan itu yang tidak terpenuhi itu, sehingga kita tidak serta-merta nanti kalau ada siswa yang ribut, berarti kita tidak serta-merta menghukum. Karena ingat, ini ada 5, berarti harus ada kita tahu kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Seperti kelas yang di bawah ini kan ada si Ibrahim. Hampir semua guru bermasalah kecuali wali kelas. Jadi pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Jadi tugas kita Bapak dan Ibu guru, kita mencari. Lalu oleh karena itu kita melibatkan semua stakeholder supaya kebutuhan ini bisa terpenuhi. Berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak baik, konsekuensi juga bukan tidak baik, tapi agak baik sedikit, dan yang lebih baik adalah restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ada sebagai teman. Pernah kita perankan ini kan, teman, pembuat rasa bersalah, lalu pemantau, lalu penghukum. Yang lebih bagus adalah sebagai manajer. Inilah tingkatan yang paling baik kita sebagai guru, sehingga kalau ada siswa kita yang bermasalah, kita tidak mengambil posisi sebagai penghukum, tidak mungkin juga sebagai teman, tidak mungkin sebagai pembuat rasa bersalah atau pemantau. Memang ini yang diharapkan manajer ini, tapi bukan berarti yang lain tidak baik. Yang tidak baik di antara ini adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang juga kita butuh, anak-anak itu butuh kita sebagai teman. Sebagai pemantau juga perlu, pada saat ujian, pada saat ulangan, kita juga perlu memantau. Jadi lebih banyak kita memerankan adalah manajer. Jadi kita harus bijak-bijak mengambil posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, berikutnya bagaimana kita memerankan sebagai manajer, kita lakukan restitusi. Restitusi ini ada istilahnya segitiga restitusi. Sebenarnya ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Ini agak lama ini kalau restitusi ini. Jadi setidaknya dulu kita tahu langkah-langkahnya, bagaimana prakteknya, bagaimana mungkin menyusul. Kami akan memberitahukan bagaimana prakteknya. Yang jelas ketika anak bermasalah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Karena pada saat dia bermasalah, dia sedang naik emosinya. Jadi kita katakan kepada dia bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah salah satu orang yang melakukan pelanggaran bisa sadar dan mengerjakan kesalahan. Apakah peraturan kita selama ini salah?
ada yang lebih bagus lagi dari peraturan. Anda bisa cari bisa, tapi kenapa Anda tidak cari? Ada aturan, ya kan? Ada aturan. Karena sadar bahwa saya tidak baik. Mari kita dengar mengapa dia tidak sadar, mengapa tidak berpikir, mengapa dari bagaimana mewujudkan sekarang jawab pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan diri pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kenapa? Karena sudah ada peraturan, tidak kan? Iya. Kalau tidak aturan ya kita tidak. Kenapa kalau kita memiliki coba kamu katakan. Tidak ada yang ada. Sekarang seharusnya positifnya adalah bahwa kita memakai itu karena untuk melindungi kepala atau keselamatan. Coba karena tidak ada polisi di sana. Tidak kan? Tapi coba kalau sadar, oh karena ini karena keselamatan saya, maka saya pakai ini. Nah, itulah maksudnya budaya positif, itulah maksudnya keyakinan ini. Artinya keyakinan karena keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Karena menjaga kebersihan atau menjaga kesehatan. Juga karena peraturan kita cuci tangan di depan karena ada aturan. Coba kalau nggak ada aturan, ya nggak cuci tangan. Kalau nggak ada PT di situ ya udah. Tapi karena kita budaya positif, karena kita mengerti dan sadar kesehatan itu bisa dipahami. Apa budaya positif? Artinya supaya anak-anak ini kita sadari dan melakukan bukan karena paksaan, tapi karena kita sadar, kita yakin ada sebuah nilai, ada sebuah hal yang kita yakini positif. Nilai keselamatan adalah suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari dalam nilai kebajikan meletakkan pada keyakinan seorang memotivasi seorang akan tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar sedangkan kita menuliskan makna. Lalu kalau ditanya sekarang, kenapa ada sekolah? Kenapa harus capek-capek dari salah satu ini? Karena ada aturannya, karena dipaksa dari iya kan? Tadi seharusnya yang kita kembangkan yang apakah yang tidak sekolah sukses? Tapi kalau kita sudah sekolah, ada titik kita untuk menjadi sukses. Nah itu dia, ada titik kita.
Itulah keyakinan kita. Ya. Jadi karena ada keyakinan, tidak ada lagi kalau misalnya sama kita begini, saya mau beli dan sudah tidak ada lagi karena kita sadar bahwa ada masa depan, ada keyakinan kita yang mau kita raih. Dan itulah ya paksaan bukan karena aturan, itu kata kuncinya. Saya bisa dipahami sampai situ, bisa saya dengarkan secara. Nah sekarang kita mau membentuk keyakinan pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua, pernyataan-pernyataannya itu adalah bentuk positif, tidak terlalu banyak, mudah diingat, kemudian dapat diterapkan dan juga berbeda tidak diterapkan. Kemudian semua yang ada di sini itu lalu dari waktu ke waktu kita yang sudah diterapkan baik dari saling menghargai. Apalagi? Gimana maksudnya? Masuk dalam semua dalam kalimat saya. Saling bekerjasama ya, itu cuma teknologi ya. Karena ini ya, saling bekerjasama. Apa menjaga itu? Cuma yang singkat, jalan sarana bertanggung jawab, bertanggung jawab, ya kan? Bertanggung jawab. Menghargai, disiplin waktu, apa maksudnya? Terlambat kan kata negatif. Menghargai waktu. Gimana datang tepat waktu. Atau masuk ke kelas tepat waktu. Ya kalau sudah ada lagi ya kan. Wah, jangan apa lagi?
Tuhan, ya kan? Jangan banyak-banyak. Mari bekerja sama dengan kecuali pada saat gimana ini? Bisa kan kalian ini nomor 3 ini bisa? Bisa. Ada yang kita tambah, memang kalau kita tambah ini jujur dan bertanggung jawab, iya kan? Iya. Artinya kalau usia jangan melihat hati, iya kan? Iya. Ini namanya jujur, ya kan? Kalau masalah bertanggung jawab kan juga masalah, apalagi menyerahkan tugas pada itu namanya tanggung jawab melaksanakan berkomunikasi yang baik. Nah, ini namanya berkomunikasi yang baik. Apa yang tidak bisa bercanda hati bersama dia karena kadang-kadang orang itu tidak masuk, ya kan? Kita kan sudah takut tadi dia entah apa yang dia pikirkan. Nah, seandainya dia